Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini kecuali perkara agama saja. Dikatakan barang siapa yang diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia ini telah mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia ini telah mendapatkan dunia dan juga dia ini telah mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia ini mendapatkan kemuliaan dunia dan juga dia ini mendapatkan kemuliaan akhirat yang selama-lamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kehilangan agama Allah, dia tidak diberi agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia ini telah kehilangan segala-galanya. Sesungguhnya dia telah kehilangan dunia dia dan juga dia kehilangan akhirat. Apapun keadaan dia, dia kaya, rajakah dia, walaupun dia menguasai semua dunia ini, akan tetapi dia tidak mempunyai agama, dia tidak mengamalkan agama, dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lama harta yang dia dapatkan, harta dia yang melimpah ruah, kedudukan jabatan yang tinggi, maka setelah itu semua akan ditinggalkan.
Kita tidak tahu ditinggalkan nanti malam, mungkin besok atau lusa. Tetapi itu pasti kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hari mulia, akan tetapi setelah kematian tiba, siapa yang sesungguhnya sukses? Siapa yang sesungguhnya bahagia? Siapa yang sesungguhnya derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang kaya kah, orang miskin kah, pejabat kah, rakyat kah? Hadirin, rupa-rupanya orang yang sukses, yang jaya, yang bahagia sesungguhnya adalah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang sukses, yang jaya sesungguhnya adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sukses, orang yang jaya yang sesungguhnya, hadirin. Bukan orang yang kaya yang hartanya banyak, tidak. Bukan orang kota yang katanya hidupnya senang, hidupnya tenang, bukan. Apakah pejabatnya jabat yang tinggi, punya kedudukan, punya kerajaan, punya rakyat yang banyak? Tidak. Tetapi yang bahagia, yang sukses, yang sesungguhnya, dia diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beruntung. Semoga semua ini golongan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang terdahulu pikir, orang-orang dulu punya cita-cita seperti ini. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala telah utus di muka bumi ini, yaitu nabi dan rasul. Lebih kurang 124.000 nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Untuk apa, hadirin? Untuk mengingatkan kita sebagai manusia, wahai manusia, setelah dunia ini kalian akan ke akhirat. Wahai manusia, kalian jangan senang-senang di dunia ini. Jangan santai-santai di dunia ini. Setelah di dunia ini kalian akan mati, maka nanti kematian akan tiba. Maka sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Hari Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul mengingatkan, sampai dikatakan, selalu diceritakan setiap bayan, setiap ceramah. Disampaikan Nabi Nuh alaihissalam yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Umurnya begitu panjang. Tetapi hadirin, Nabi Nuh alaihissalam, beliau tidak sia-siakan umurnya, sehingga waktu umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dihabiskan untuk agamanya Allah, untuk mengamalkan agamanya Allah, bukan hanya saja untuk mengamalkan agamanya Allah, tetapi juga memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama, hadirin? 4 bulan seperti orang Bluro ini. 4 bulan ini orang Bluro ini juga ditaskil. Yang naskil sudah mati juga belum keluar-keluar juga. La ilaha illallah. Kok 4 bulan? Lama sekali Pak, 4 bulan. 40 hari aja, Masya Allah, masih ada tertunda. Nisabnya tahun lalu belum dibayar. 2 tahun yang lalu pun juga belum dibayar. 3 tahun yang lalu pun dibayar dengan alasan corona. Nanti kalau selesai corona saya akan jos. Rupanya selesai juga, maka josnya juga hilang. La ilaha illallah. Hari mulia, tapi kita jangan terlena seperti ini. Ini selalu diceritakan di dalam Al-Quran. Selalu kita baca Nabi Nuh alaihissalam diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 950 tahun beliau habiskan waktunya untuk dakwah. Bukan 4 bulan, hadirin. Bukan 40 hari.
Akan tetapi umurnya dihabiskan waktunya 950 tahun lailan wa nahara, siang dan malam untuk menyampaikan ini agama, mendakwahkan ini agama. Agar Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Nabi Nuh dakwah sebegitu lama, akan tetapi taskilan tidak banyak hadirin. Lebih kurang 80 orang saja. Tetapi diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Nuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh yang telah sukses telah jaya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita hadirin. Maka kalau kita ditaskil 4 bulan itu, cepat-cepat kita bergerak. Salah hadirin. Taskil 4 bulan, cepat berdiri. Taskil 40 hari, cepat berdiri. Supaya apa hadirin? Supaya semangat kita walaupun 4 bulan 40 hari, tetapi katanya para orang tua kita, semangatnya kita sebagai semangatnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kita ini walaupun kita keluar 40 hari, walaupun kita keluar di Bluro ini saja hadirin, tetapi semangat kita seperti Nabi Nuh alaihissalam, insya Allah nanti kita akan dijumpakan sama beliau nanti di sana. Betul ini Pak. Nanti kematian kita nih, kita akan berjumpa dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada hadirin. Kalau kita ini hidup kita disandarkan kepada orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengamalkan agama Allah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan berjumpa nanti. Hari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita berjumpa Nabi Nuh, kita tanya nanti kepada Nabi Nuh. Kita akan kenalan. Akhirnya sampai nanti di akhirat berjumpa kepada Nabi Nuh. Kita lihat Nabi Nuh melihat kita. Kita melihat Nabi Nuh, kita pun melihat Nabi Nuh. Dipandang lagi, saling memandang. Akhirnya kita dekat. Mbah, sampai toh yang namanya Mbah Nuh itu. Iya, Le. Kenapa sampai teko-teko? Iya, kami mendengar sampai dakwah 960 tahun. Masya Allah, bagaimana ceritanya Mbah Nuh? Kenapa kamu tanya-tanya sama saya? Nabi Nuh, enggak loh, Mbah Nuh, waktu saya di Blora duduk itu, kok taskil 4 bulan berat sekali saya mau keluar. Kok sampai bisa mendakwakan agama 950 tahun, 950 tahun ini gimana ceritanya? Oleh, ini bukan untuk cerita lagi nih. Ini sudah dibalas oleh Allah. Pokoknya sekarang ini kita bersenang-senang dia ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alangkah indahnya hari itu kalau kita pas dijumpakan oleh Allah kepada yang mulia Nabi Nuh alaihissalam. Alangkah indahnya hari itu. Inilah mulia. Sehingga Nabi Nuh telah bertanya, dari mana kamu tahu? Kami tahu dari ulama-ulama kami. Ulama-ulama kami telah membaca kitab-kitab dari yang disampaikan oleh para sahabat. Para sahabat dari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Yang mulia baginda Rasulullah dari malaikat Jibril alaihissalam. Mereka Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan, telah disampaikan semua. Maka kami ini tahu cerita engkau wahai Nabi Nuh. Masya Allah, betul Lili, semua yang sampaikan tadi semua betul. Maka sekarang ini sudah kita bersenang-senang saja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan itu dunia itu, sudah masa lalu itu. Hari mulia itulah indahnya. Orang beriman begitu indah. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu juga nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini telah mengamalkan ini agama, kemudian menyampaikan agama, membawa ini agama. Bukannya sedikit yang menolak, bukannya sedikit yang marah. Semua marah. Beliau ini sampai sumpah beliau ini. Rakyatnya, umatnya marah, kaumnya marah. Ini ada satu raja, Raja Namrud pun marah sama dia. Marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka hari mulia bukan hanya marah Nabi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud ini. Raja Namrud saking marahnya kepada Nabi Ibrahim, disuruh berhenti untuk dakwah. Wahai Ibrahim, jangan kau dakwah-dakwah. Kalau kau dakwah-dakwah, saya akan bakar. Hari mulia, betul Nabi Ibrahim. Oh, ini dakwah, ini perintah Allah, bukan ini kehendak saya. Maka kalau ini dakwah, ini kehendak saya mau berhenti. Tapi ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya tidak akan berhenti di dakwah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala betul. Akhirnya Raja Namrud semakin marah. Betul, Raja Namrud kemudian mengumpulkan tarikan pasukannya semua daripada rakyatnya, disampaikan, wahai semua rakyat saya, kumpulkan kayu bakar, kita akan bakar ini Ibrahim, ini ngamalkan agama, dakwah, ini menyusahkan kita saja. Ya sudah, kita bakar saja Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja-kerajaan daripada Namrud ini hadirin, semua rakyatnya mengumpulkan kayu bakar. Berapa lama mereka mengumpulkan kayu bakar ini? Lebih kurang 1 bulan hadirin. Coba kita bayangkan, 1 bulan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bahkan ini saking betul-betul orang ini marah kepada Nabi Ibrahim, tidak ada teman, tidak ada kawan, sendirian. Sampai di situ ada satu nenek-nenek yang sudah tua. Ya, nenek-nenek ya pasti tua. Udah ada nenek-nenek yang sudah tua, sudah sakit-sakitan lagi nenek ini. Tinggal di pojok kampung lagi. Maka nenek ini mengatakan, doakan saya supaya saya cepat sembuh dari penyakit saya. Nanti kalau saya sudah sembuh dari sakit saya juga akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Maka itu Masya Allah, udah nenek-nenek tua sakit lagi, nekat lagi membakar Nabi. Maka hari mulia betul, di hari yang telah ditentukan, kayu bakar sudah terkumpul begitu banyak kayunya, bertumpuk-tumpuk, dikatakan saking bertumpuknya seperti gunung. Maka yang mulia, api dinyalakan. Masya Allah, ketika api dinyalakan, dia mengopar besar, begitu besar. Akhirnya mereka juga bingung, bagaimana ini melemparkan Ibrahim ini ke api. Akhirnya mereka dibisikin oleh iblis. Masya Allah, sudah begini saja, kalian buat ketapel yang begitu besar, maka nanti Ibrahim dimasukkan ke ketapel, akhirnya diluncurkan, dia akan masuk ke dalam api. Diberi ilham oleh iblis. Masya Allah, iblis telah menjelma. Maka Allah Subhanahu Wa Taala betul. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, dibakar di dalam api. Tetapi hari mulia janji Allah, orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang menyembah Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, pasti pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada dia. Pasti pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dia. Pasti dia juga tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak mematikan api, Allah tidak menurunkan hujan, walaupun malaikat penjaga air, penjaga hujan telah datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan dirinya. Malaikat angin pun telah datang kepada Nabi Ibrahim untuk menawarkan dirinya. Untuk apa? Untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat angin telah datang, wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saya ini ditakdirkan oleh Allah untuk menugaskan, untuk menjaga angin, maka sekarang saya siap, apa yang kau perintahkan saya akan laksanakan. Begitu pula malaikat yang menjaga air, dengan perkara yang sama dia menyampaikan, wahai Nabi Allah Ibrahim, saya ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga air, apa yang kau perintahkan saya akan siap laksanakan.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat, saya tidak butuh bantuan daripada kalian wahai malaikat. Sama, saya makhluk Allah, api makhluk Allah, engkau juga makhluk Allah, air juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sama, kita semua tidak bisa membuat manfaat dan mudarat kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat dan mudarat daripada kita semua. Hari mulia, ini kenapa diceritakan seperti ini? Ini semua katakan ulama pelajaran buat kita supaya kita ini lurus, yakin yang betul. Iman kita ini tidak tengok kiri, tidak kanan, tidak tengok kanan lagi, betul-betul lurus, hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun cobaan, apapun penderitaan, keadaan apapun dia, keadaan apapun kita tetap lurus keimanan kita. Kita menyembah Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Harim Allah Subhanahu wa taala. Ini menguji Nabi Ibrahim, keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka imannya Nabi Ibrahim begitu mantap, begitu lurus, begitu teguh hari mulia. Maka hari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah merubah sifat api yang tadinya punya sifat panas, dirubah oleh Allah menjadi dingin. Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan api, tidak mendatangkan hujan, tidak. Tetapi Allah hanya merubah sedikit saja sifat panas yang diberikan kepada api oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah oleh Allah menjadi dingin. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hari mulia, maka api telah diperintahkan oleh Allah untuk dingin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk dingin kepada api ini, Nabi Ibrahim di dalam api kedinginan menggigillah diri. Menggigil kedinginan. Tetapi setelah diperintahkan oleh api bardau wasalaman, maka akhirnya Nabi Ibrahim di dalam api merasakan kenikmatan, kesejukan, kehangatan. Antara nikmat, sejuk, hangat bercampur dengan kenikmatan yang begitu tidak bisa dibayangkan nikmatnya di dalam api. Kenapa hari mulia? Karena itu semua itu didatangkan oleh Allah. Bahkan dikatakan ulama, bukan hanya dibuat sejuk ini api hari mulia, Allah Subhanahu wa taala telah datangkan makanan-makanan dari surga sehingga Nabi Ibrahim di dalam api, akan tetapi ngopi bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ngopi bersama malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Bersama malaikat di dalam api, makanannya makanan dari surga. Begitu nikmat. Begitu nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, walaupun penderitaan begitu bertubi-tubi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim telah ditanya, wahai Ibrahim, pernahkah engkau merasakan kenikmatan ketika di dunia? Maka Nabi Ibrahim telah menjawab, saya tidak pernah merasakan kenikmatan ketika saya di dunia kecuali ketika saya di dalam api. Hari mulia, di dalam api merasa nikmat. Maka Allah Ta'ala, kita ini kenapa kok kita ini susah, di rumah susah, di masjid gelisah, pengen cepat-cepat keluar dari masjid, Masya Allah. Di sawah apalagi, Masya Allah. Cari kesenangan sini, kesenangan sini, tidak ada ketenangan. Hari mulia, karena yakin kita ini belum lurus. Hati kita masih banyak lalai. Ini mulia pelajaran buat kita, maka hati kita taklukkan kepada Allah. Setiap napas dan masuk di dalam hati kita, tidaklah napas yang keluar dan masuk kecuali kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah.
maka hati kita akan jadi tenang. Uang banyak, tenang. Harta banyak, tenang. Nggak punya uang, tenang juga. Maka yang mulia, kenapa? Hatinya dipenuhi nur. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pelajaran buat kita bagaimana luruskan keyakinan kepada Allah. Hari mulia, ini cerita Nabi Ibrahim ini sangat-sangat panjang cerita. Itu kan Nabi, Pak. Itu kan Rasul. Pantas mereka ditolong oleh Allah. Pertolongan datang kepada Allah, datang kepada mereka dari Allah. Karena mereka nabi dan rasul. Hari mulia, di dalam Al-Qur'an itu juga ada diceritakan, ini bukan nabi, bukan rasul. Manusia seperti kita ini juga. Siapa itu? Itu keluarga Imran. Bahkan di situ di dalam surat khusus ada surat Al-Imran. Maka kenapa ada surat Al-Imran di situ? Karena ada keluarga daripada Imran ini, yaitu istrinya Imran. Masya Allah, pikirnya begitu kuat, pikir agamanya begitu kuat dari ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala senang kepada istrinya Imran. Ketika istrinya Imran yang bernama Hana, dia ini hamil, maka dia ini punya cita-cita bagaimana anak yang di dalam perutannya ini, anak yang dalam kandung dia ini dikhususkan muharraran untuk khidmat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka telah berdoa, taqabbal minni ya Allah, terimalah saya ya Allah, terimalah bayi yang ada dalam perut saya ini ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala karena cita-cita agama, maka apa saja yang kita cita-citakan untuk agama pasti barokahnya. Maka betul ini si Hana istrinya Imran ini, ketika dia hamil cita-cita untuk agama Allah, ini anaknya, akhirnya lahir seorang bayi. Maka bayi ini bukan sembarang bayi ya, bayi yang begitu istimewa. Ini ketika lahir yang diinginkan bayi laki-laki, rupanya yang lahir itu bayi perempuan. Masya Allah, lahir bayi perempuan. Tetapi bukan sembarang bayi, baru lahir saja mulia. Ulama-ulama zaman itu, zaman Bani Israel, Bani Israel itu rebutan pingin ngambil daripada bayi ini. Siapa itu? Itu Siti Maryam. Semua ulama-ulama waktu itu pengen untuk mengambil jadi santrinya, untuk mengasuh menjadikan santrinya. Bukan hanya ulamanya saja, bahkan Nabi pun ikut pengen untuk mengambil ini bayi, yaitu Nabi Zakaria. Singkat cerita mulia, karena ulamanya pengen semua pengen mau ambil ini bayi, akhirnya diundi. Singkat cerita dibenangkan oleh Nabi Zakaria, maka ini bayi dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maka ini mulia, Masya Allah, ini ketika bayi begitu cepat pertumbuhannya. Bayi yang 1 hari seperti 1 minggu, bayi yang 1 minggu seperti 1 bulan, bayi yang 1 bulan seperti 1 tahun. Perkembangannya begitu cepat ini Siti Maryam ini. Maka yang mulia diambil dipungut oleh Nabi Zakaria, ditempatkan begitu khusus di mihrab. Maka mihrabnya pun ditutup, dibuatkan pintu berlapis-lapis, bahkan lapis daripada pintu lapis 7 yang mulia. Singkat cerita yang mulia, suatu ketika Nabi Zakaria pengen tengok ini santrinya, ketika masuk ke dalam kamar, rupanya di dalam biliknya ini sudah ada makanan-makanan. Ini pintu terkunci rapat. Kok ada makanan di dalam ruangan ini? Kok ada makanan di dalam bilik ini? Dari mana ini? Maka hari mulia Nabi Zakaria telah bertanya, wahai Maryam, Anda laki haza, dari mana ini? Maka Siti Maryam menjawab, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah
Innallaha yarzuqu man yasha'u bi khairi hisab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam biliknya Maryam, di situ ada makanan, maka Nabi Zakaria telah bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini?" Maka Siti Maryam telah menjawab, "Ini daripada Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki ini tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah orang iman, inilah orang Islam, orang yang taat kepada Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada dia di mana saja, keadaan apa saja, maka pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia, selalu terkesan keadaan panas, terkesan dengan panasnya, keadaan dingin begitu juga. Tetapi ada mulia orang-orang terkesan. Maka dari Siti Maryam ini, masya Allah, telah turun melahirkan seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam, yang akan meneruskan perjuangan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang tertulus seperti itu. Begitu pula kekasih kita yang mulia baginda Rasulullah SAW. Penderitaan untuk agama, masya Allah. Ketika beliau ini di Mekah, hadirin, selama 13 tahun di Mekah, sebelum datang perintah daripada dakwah, beliau ini diam selama 40 tahun. Ketika ada perintah untuk dakwah, ya ayyuhan mudassir kum fa'anzir, ketika datang perintah, wahai orang berselimut, berdiri, besarkanlah, sampaikanlah agama, besarkanlah Rabbmu, ceritakan kepada kaum, kepada umatmu, sampaikan ini agama. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah bangkit. Beliau telah bangkit ketika beliau di Mekah selama 13 tahun beliau di Mekah. Pagi, sore, siang, panas, maupun dingin, keadaan dingin, beliau datang daripada kaumnya, mendatangi daripada umatnya. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses, akan jaya. Hari mulia, Rasulullah telah datang kepada umatnya. Rasulullah SAW manusia yang begitu mulia, begitu tinggi derajatnya. Tidak ada manusia yang paling tinggi derajatnya kecuali yang mulia baginda Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang paling mulia kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang paling pengalaman kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang paling ganteng kecuali Rasulullah SAW. Pokoknya Rasulullah SAW manusia paling sempurna, baik zahir maupun batinnya. Tetapi begitu itu ketika di Mekah, hadirin, ketika menyampaikan ini agama, orang-orang Mekah tidak menerima. Orang-orang Mekah marah kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika, suatu hari, Rasulullah pagi-pagi berpakaian bersih, hadirin. Maka berangkat pagi, maka setelah sore pakainya penuh darah, kotor, berdebu, bahkan masya Allah, saking kotornya. Maka ketika itu putri beliau yang mulia itu, Fatimah radhiyallahu anha, melihat ayahnya dengan pakaian yang sudah begitu kotor. Wahai ayahku, kau pergi tadi pagi pakaian bersih, suci, tetapi sekarang sore ini kau pulang pakaianmu kotor seperti ini. Wahai ayahku, kau adalah Nabi Allah, kau adalah kekasih Allah, kau orang yang paling mulia. Kenapa engkau seperti ini? Kau dihinakan oleh umatmu. Wahai ayahku, kenapa engkau mau susah-susah payah seperti ini? Siti, ketika itu mulia Fatimah radhiyallahu anha menangis melihat ayahnya, sedih melihat ayahnya. Maka si Fatimah telah mengambil air, kemudian diambilkan elap, dibersihkan daripada bajunya, dibersihkan daripada pipinya, mukanya, dilap demi dilap dengan menangiskan air mata. Maka Rasulullah mengatakan, wahai anakku,
Wahai anakku, jangan kau menangis wahai anakku. Ayahmu ini menyampaikan pergi pagi pulang sore hanya karena agamanya Allah. Karena memang untuk inilah ayahmu diutus untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai putriku, jangan kau menangis. Nanti suatu saat agama ini akan masuk ke setiap rumah-rumah, ke setiap lorong-lorong. Baik rumah itu terbuat daripada kayu atau rumah itu terbuat dari batu, dia akan masuk agama ini ke setiap rumah sebagaimana sinar matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah tersebut. Hari mulia, inilah Rasulullah SAW. Beliau membawa ini agama, sungguh-sungguh membawa ini agama. Maka Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umatnya, sebagai penerus daripada yang mulia baginda Rasulullah ini mulia, kita juga punya cita-cita, kita juga mulia, kita punya keinginan, punya semangat sebagaimana cita-cita, sebagaimana keinginan, sebagaimana semangatnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Hadirin, hari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Setelah itu orang-orang Mekah tidak menerima. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah mendengar bahwa Rasulullah akan datang ke Madinah. Akhirnya orang-orang Madinah ini begitu gembira, begitu senang. Rasulullah akan datang. Maka mulia mereka ini satu sama lain memberikan kabar, berita bahwa Rasulullah akan datang ke tempat kita ini. Maka betul saking senangnya mereka akan kedatangan yang mulia baginda Rasulullah SAW, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, orang tuanya, semua keluar dari rumah mereka begitu gembira menyambut yang mulia baginda Rasulullah. Bukan hanya kegembiraan yang mereka tampakkan mulia, tetapi mereka membuat syair-syair, bernyanyi-nyanyi, melantunkan syair-syair untuk Rasulullah SAW yang sudah masyhur dalam syairnya. Masya Allah, selalu kita selalu kita sampaikan, selalu dibaca dalam selawat setiap pertemuan. Apa itu syairnya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaban syukru alaina madal lillahi da. Lebih kurangnya wajib kita bersyukur selagi masih ada dai. Hari Allah Subhanahu wa taala, maknanya kalau ada dai, ada orang menyampaikan agama di mana saja tempatnya, keadaan apapun tempat itu, kalau ada dai menyampaikan agama mulia, maka insya Allah tempat itu pasti akan hidup agama. Maka mulia kalau ada dai kita syukur, kita hikmatin setiap dai ini, karena disitulah akan tumbuh agama, akan hidup agama, di situ orang akan mengamalkan agama. Almarhum Kizra beliau katakan, satu orang saja asbab kamu akhirnya orang ini mengamalkan agama, dia menyampaikan agama, mendakwakan agama sampai mati dia, maka ini sudah cukup untuk membeli surga kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini semua cerita pelajaran buat kita mulia, supaya juga kita dibangkit untuk membawa ini agama, untuk menyampaikan ini agama. So hadirin hari mulia, kita jangan tergesan, kita jangan tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir. Mereka di dunia ini nampaknya punya apa-apa, harta mereka punya, rumah mereka bertingkat, mobil mereka mengkilat. Hari mulia, tidak lama semua itu akan ditinggalkan. Mereka itu nampaknya senang di dunia ini. Maka hari mulia, ciri khasnya orang kafir, ciri khasnya orang yang beriman itu mereka cari kesenangan sana sini, kesenangan sana sini. Kenapa hari mulia mereka cari kesenangan? Karena mereka ini tidak ada ketenangan dalam hatinya. Mungkin kesenangan mereka dapatkan, tetapi tidak pernah mendapatkan ketenangan. Karena kesenangan dan ketenangan, kemuliaan hanya di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Allah telah mengingatkan kepada kita, jangan kita tertipu, jangan kita terkesan dengan kehidupan orang kafir di muka bumi ini.
la yakharrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah telah mengingatkan kepada kita, jangan kita terkesan, jangan kita tertipu dengan kehidupan orang kafir. Mereka mondar-mandir di dunia ini, mereka ngalor ngidul ngetan ngulon di dunia ini. Setelah itu mereka itu akan menjungkal ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, padahal neraka itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini semua hadirin, kita ini apa yang diceritakan dalam Al-Quran, apa yang diceritakan dalam hadis, apa yang telah sampaikan para ulama kepada kita ini semua pelajaran buat kita agar kita berhati-hati di dunia ini. Maka yang mulia, supaya kita sukses, supaya kita bahagia, supaya kita beruntung, maka ikutlah orang yang telah sukses, ikutlah orang yang telah beruntung, orang yang telah berbahagia. Siapa itu? Para nabi, para rasul, dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka mulia, kesuksesan kemuliaan itu hanya dan hanya apabila kita memperjuangkan agama, apabila kita ini ada agama di dalam hati kita. Maka kita ini mulia telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sebagai sebaik-baik umat, khairu ummah. Kenapa kita sebaik umat? Karena kita punya tugas, punya beban, yaitu tugasnya yang mulia Islam dibebankan kepada kita, ditugaskan kepada kita untuk menyampaikan ini agama. Maka khairu ummat tugas diberikan kepada kita ini supaya kita apa? Ukhrijat linnas, keluar menyampaikan ini agama. Maka Allah Subhanahu wa taala, dari majelis ini kita pun perlu bangkit, perlu berdiri untuk membawa ini agama, menyampaikan ini agama ke pojok-pojok dunia. So hadirin, hari mulia, kita jangan ketinggalan, jangan tertinggal. Ini cerita semua sudah kita jelas dalam Al-Quran, sudah jelas bagaimana para sahabat pun sudah jelas. Mereka ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena waktu mereka, harta mereka, diri mereka betul-betul diinfakkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini yang mulia sudah jelas siapa yang harus kita ikutin. Maka kita ini jangan kita sia-siakan waktu kita perlu bangkit untuk juga daftarkan diri kita supaya kita ini keluar 4 bulan 40 hari. So hadirin, siapa yang siap? Berapa jemaah Pak Amin yang sudah siapkan? 4 bulan? Mei, 4 bulan.